Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari Akom yaitu Akom T2. Kalau sebelumnya gue udah sempat review Akom T1 dan T2 ini menurut gue bukan sebagai penerus dari generasi pertama atau T1-nya karena kedua TWS ini berbeda segmentasinya. Kalau T1 itu adalah jenisnya in-ear sedangkan T2 ini mempunyai jenis half-ear. Jadi yang berbeda adalah kalau in-ear itu lebih kedap terhadap suara di sekitar kalian dan kalau half-ear seperti ini kalian lebih bisa mendengarkan suara atau ambient sekitar kalian. Jadi keduanya memang mempunyai kebutuhan dan segmentasi yang berbeda. Untuk harganya, Akom T2 ini dijual di harga Rp239.000. Jadi kalau buat gue masih dalam kategori TWS carry hore atau TWS yang memang budget friendly gitu. Terus gimana dengan kualitas dari Akom T2 ini? Langsung aja kita bahas. Ini dia Akom T2. Oke, kesan pertama gue megang Akom T2 ini, gue ngerasa bentuknya cukup unik ya. Dia punya desain yang bulat seperti ini dan warnanya hitam doff. Kalau kalian lihat finishingnya tuh cukup rapih untuk housingnya ini. Jadi gue suka dengan build quality housingnya ini terlihat cukup rapi ya. Ada tulisan Akom di depannya dan belakangnya. Yang selain ini mengingatkan gue sama Sabat, warnanya tuh kayak silver seperti ini. Untuk charging portnya, dia udah USB Type-C yang terletak di sisi bawah. Size-nya juga kecil, jadi cukup oke dan cukup portable kalau kalian pengen bawa kemana-mana. Dan beratnya ini hanya 35 gram. Selanjutnya kita lihat sisi dalamnya. Dan ini untuk model half ear tuh seperti ini ya. Jadi kalau kalian familiar model-model seperti ini pertama kali mungkin dipopulerkan sama Apple AirPods. Jadi modelnya mirip banget sama Apple AirPods. Warna desain dalamnya ini warnanya tuh apa ya, kayak glossy gitu ya, berbeda sama case-nya yang berwarna doff. Untuk bahannya sendiri dalamnya sayangnya kayak buletannya ini tuh agak sedikit kasar, jadi ketika kalian masukin ke telinga finishingnya kurang halus aja sih, tapi selebihnya gue nggak ada komplain karena mengingat harga TWS ini tuh masih masuk dalam kategori TWS budget. Layoutnya sendiri kalian lihat di sini dilapisin sama kayak warna gold gitu dan ini tuh touch sensornya. Jadi touch sensor ini berfungsi berbagai fitur yang ada di Akom T2 ini. Let's say kayak kalau kalian pencet 2 kali dia akan ngeplay atau ngepause lagu atau film yang lagi kalian mainkan, dan kalau kalian pencet 3 kali, kalau sebelah kiri kayak previous, kalau sebelah kanan buat next lagu yang sedang kalian mainkan. Terus kalau kalian tahan 2 detik dia akan launch voice assistance, dan kalau ketika kalian menerima panggilan telepon cukup kalian klik 2 kali aja ketika ada telepon masuk dan tahan 2 detik kalau kalian pengen menolak panggilan teleponnya. Selanjutnya untuk fittingnya sendiri gue ngerasa cukup nyaman ya, karena model half ear seperti ini tuh rata-rata mempunyai housing yang sesuai dengan besar telinga pada umumnya, jadi lebih berasa effortless dibandingkan in-ear. Tapi seperti yang gue bilang di awal, half ear ini nggak mereduce suara sekitar kalian, jadi suara sekitar kalian itu akan jelas terdengar ketika kalian sedang memakai earphone ini, jadi pastiin sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya, Akom T2 ini udah dilengkapi dengan IPX4. IPX4 itu akan aman ketika kalian kena air hujan atau ketika kalian berkeringat, jadi nggak ada masalah sama sekali untuk terkena percikan-percikan air, asal kalian jangan cemplungin TWS ini ke dalam air. Dan untuk Bluetooth versionnya dia udah Bluetooth versi 5. Tentunya kodek yang disupport masih USB-C dan AAC dan belum aptX, dan itu sangat wajar mengingat range harga 200-an itu kayaknya belum ada sih yang support aptX. Dan untuk latensinya sendiri gue ngerasa ini latensinya standar ya, jadi seperti TWS pada umumnya yang mempunyai Bluetooth versi 5. Ketika kalian pakai buat let's say streaming YouTube, nonton film Netflix dan lain sebagainya, gue ngerasa masih nyaman dan gak terlalu ada masalah. Kecuali kalau kalian pakai buat main game-game kayak first person, mungkin kalian akan ngerasa latensinya sedikit keteteran. Tapi kalau buat game-game umum seperti Mobile Legends dan lain sebagainya,
Gue sih nggak ngerasa ada masalah ya, karena basicnya gue juga ketika gue nyobain Acom T2 ini gue pakai buat main-main game Mobile Legends dan lain sebagainya, aman, gak ada masalah. Dan untuk microphone testnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas internal dari mikrofon Acom T2. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau buat gue, internal mikrofon dari Acom T2 ini nggak ada yang spesial sih. Terutama suara gue itu yang cenderung agak kecil untuk sisi volumenya, sehingga terkadang lawan bicara gue nggak bisa mendengarkan suara gue dengan jelas. Tapi balik lagi, silahkan kalian simpulkan sendiri mengenai kualitas suara dari mikrofon Acom T2 ini. And this in particular stole my heart. So, what's so cool about this amplifier? Well, in terms of power, at 8 ohms... Oke, lanjut kita ke sisi baterainya. Aku ngeklaim baterainya ini bisa sampai 18 jam totalnya dari earbud dan case-nya. Tapi gue sendiri nggak terlalu tahu ya berapa kapasitas baterai yang ada di Acom T2 ini. Dan untuk charging time-nya dia mencapai 1,5 jam aja. Jadi dari 0 sampai 100 hanya butuh waktu 1,5 jam. Untuk earbud-nya sendiri dalam pengujian gue, dia bisa bertahan sekitar 3 jam di volume 50-60%. Dan itu akan berkurang ketika kalian pakai mikrofonnya itu on. Jadi ketika gue pakai main Mobile Legends, misalkan gue streaming sama teman-teman gue, mungkin dia hanya bertahan sekitar 2,5 jam sampai baterainya bener-bener habis. Dan selanjutnya kita bahas hal yang paling penting dari sebuah TWS, yaitu sound quality-nya. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pasti mempunyai selera dan pendapat yang berbeda. Seperti biasa, nggak bosan-bosannya kalau gue harus sharing sedikit ke kalian, karena banyak kalian yang pasti belum tahu mungkin ya perbedaan half ear dan in ear. Intinya, kalau kalian udah biasa menggunakan TWS atau earphone in ear, kalian pasti berasa ada yang kurang dari model half ear seperti ini, karena basicnya secara sound quality, in-ear itu selalu mempunyai sound quality yang lebih bagus, yang lebih intimate dibandingkan headset atau earphone model half ear seperti ini. Jadi kalau kalian suka dengan bass dan lain sebagainya, mungkin kalian lebih cocok dengan tipikal earphone yang mempunyai desain in-ear. Tapi kalau kalian memang mencari desain half ear seperti ini, kalau buat gue, Acom T2 ini mempunyai suara yang mempunyai bass yang cukup terasa untuk kalangan model desain half ear di range harganya. Jadi gue ngerasa di sini tuh lebih ke arah bass ya, dan untuk karakternya sendiri lebih ke arah warm. Yang gue berasa kurang adalah dari sisi vokalnya mungkin, karena vokalnya gue ngerasa secara clarity tuh agak kurang jernih aja gue ngerasa, dan untuk detailnya nggak ada yang istimewa. Jadi memang Acom ini tuh lebih mementingkan sisi bassnya dan sisi warm untuk pendengaran jangka panjang. Mungkin dia masih cukup oke, tapi kalau kalian suka dengan detail dan lain sebagainya, ya mungkin T2 ini kurang cocok buat kalian. Overall, buat harga 239.000, ya balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Intinya kalau dari gue, yang gue suka dari Acom T2 ini adalah size-nya yang kecil, beratnya yang enteng, terus secara usability-nya juga nggak ada masalah, koneksinya mudah, gampang, cukup stabil, baterainya cukup awet 3 jam, dan ya untuk keseharian gue dia cukup menunjang sih ya. Tapi kalau hanya dilihat dari sisi sound quality-nya, gue nggak merasakan ada yang spesial dari Acom T2 ini. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Acom T2 ini ke kalian. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.